Salam, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Harian di KTM yang layak. Dimanapun Anda berada, kiranya menjadi sukacita dan berkat bagi kita semua pada hari ini. Baik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama mohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk saat ini Tuhan berikan bagi kami semua. Dan kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya kami menyerahkan hidup kami, melewati kebenaran firman-Mu pada hari ini, langkah juang kehidupan kami pun tidak menjadi sia-sia. Karena di dalam Tuhan selalu menyertai dan memberkati kami. Berkati hamba-Mu ini dan pakailah untuk menyatakan kebenaran bagi kami semua. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan nas alamanak Gereja Kalimantan Evangelis, pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, yaitu diambil dari Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-22. Saya akan bacakan untuk kita semua nas ini. Demikian firman Tuhan. Orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Amin. Sampai demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, siapa di antara kita yang tidak tahu uang? Dan uang itu sangat diperlukan sekali dalam kehidupan kita, karena uang akan memenuhi berbagai macam kebutuhan kehidupan kita. Segala sesuatu barangkali bisa kita dapatkan karena uang. Ini dapat memberikan apa yang kita inginkan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya Bapak Ibu dan saudara semua setuju dengan apa yang saya katakan, bahwa uang atau harta itu bukan segala-galanya. Nah, nas kita pada hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan berbicara tentang seorang pemuda yang kaya raya, yang bertanya kepada Tuhan Yesus tentang bagaimana untuk hidup yang kekal. Memang tidak diketahui dengan pasti apa motif dari apa yang ia tanyakan kepada Tuhan Yesus ini. Ia menyapa Tuhan Yesus dengan menyebut guru yang baik, dengan harapan mendapat petunjuk mengenai kehidupan yang kekal. Memang selama ini pemuda ini beranggapan bahwa manusia dalam menjalankan hukum Taurat itu dapat menjamin kehidupan yang kekal.
sebenarnya ia tidak memahami bahwa hukum Taurat itu tidak menyelamatkan. Yang sebenarnya bahwa hukum Taurat itu hanya bisa membuat seseorang ini menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lagi pula bahwa kehidupan yang kekal itu tidak dapat dibeli dengan uang ataupun harta atau perbuatan baik manapun. Karena kehidupan yang kekal itu adalah anugerah dari Tuhan Allah itu sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan berterus terang Tuhan Yesus menawarkan solusi untuk dia. Yang pertama, ia menganjurkan kepada seorang muda yang kaya tersebut untuk menjual dan membagikan harta bendanya. Membagikan harta bendanya kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang tidak punya. Nah, dari sini Tuhan Yesus sebenarnya mengajarkan Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa orang itu untuk memiliki harta abadi. Harta abadi yang tidak dimiliki dari harta dunia ini. Kekayaan dari dunia ini memang membuat orang senang atau membuat orang bahagia di dunia ini. Namun apakah harta duniawi itu dapat membuat kebahagiaan yang sesungguhnya? Karena harta duniawi ini tidaklah lebih daripada menjerat manusia dalam kehidupan yang membuat dia menderita. Membuat manusia ini tidak terlepas daripada jeratnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus juga pernah mengatakan bahwa apalah gunanya engkau memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya. Bapak saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kemudian solusi yang kedua yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus itu adalah mengikut Yesus. Ini artinya mengabdi dan menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah dan kerajaan. Nah, yang terjadi pada anak muda ini adalah ia lebih mencintai hartanya daripada kerajaan surga. Jadi kehidupan yang kekal ini tidak berbicara soal kemampuan manusia untuk berbuat baik atau mempunyai harta yang banyak, melainkan karya Allah dalam kehidupan diri seseorang tersebut. Ibu bapak, saudara-saudara, karya Allah direspon oleh setiap orang di dalam Yesus Kristus. Nah, dari sini kita bisa melihat jelas ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa hal kehidupan yang kekal semata-mata itu adalah karena anugerah Tuhan, bukan karena harta benda atau karena uang yang banyak atau dengan perbuatan sebaik-baiknya. Tidak demikian, tetapi Tuhan memberikan satu solusi dengan anugerahnya di dalam Yesus Kristus. Nah, sesungguhnya juga nas ini berbicara agar manusia ini tidak terjebak dengan harta benda yang menjerat kehidupannya. Karena ketika dia terjerat dengan harta bendanya, ia lebih mencintai harta bendanya daripada Allah. Itu sama artinya ia melakukan perzinahan rohani dalam hidupnya, atau sama halnya dengan penyembahan berhala. Ini adalah suatu dosa besar, dosa yang pertama-tama yang dilarang oleh Allah. Jangan ada Allah lain di hadapan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang yang telah ditebus, sebagai orang yang telah dianugerahkan keselamatan di dalam Yesus Kristus, maka tidak tepatlah bagi kita sekalian untuk mengikat diri dengan harta benda yang justru menyeret kita kepada penderitaan di dunia ini dan kehilangan nyawa kita
atau kita kehilangan kehidupan dalam kekekalan bersama-sama dengan Allah. Saya percaya kita dipanggil ke dalam dunia ini, diberkati oleh Tuhan, dicukupi oleh Tuhan dengan berbagai macam fasilitas, dengan berbagai macam kebahagiaan dunia ini, dan semuanya akan diperlengkapi oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Dan di sini juga mengajarkan kepada kita supaya tidak takut, tidak khawatir untuk menjalani kehidupan ini, karena Tuhan Yesus selalu mengingatkan kepada kita semua bahwa kita dipanggil mengikut Yesus, memberitakan kabar baik dan hidup sesuai dengan rencana Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami bersyukur dan berterima kasih firman-Mu telah menyembuhkan kami sekalian. Kami dipanggil dalam dunia ini untuk menjadi berkat. Kami percaya kehidupan kami memperoleh kebahagiaan, bahkan harta benda yang telah Tuhan limpahkan dalam kehidupan ini. Namun biarlah kami selalu ingat bahwa semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan, dan kami juga ingat selalu untuk berbagi dengan sesama kami, supaya kami juga tidak menyia-nyiakan semua berkat-Mu dalam kehidupan ini, yang boleh juga kami pertanggungjawabkan untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Berkati seluruh aktivitas kami hari ini, berkati kesehatan kekuatan kami. Apapun yang menjadi tujuan kehidupan kami, biarlah semuanya untuk menjadi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam renungan kita pada yang akan datang. Salam.